Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu dan juga melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 34 ayat 20. Saya bacakan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Seringkali kita mendengar bahwa ikut Tuhan itu enak. Ikut Tuhan itu, wah pokoknya diberkati. Ikut Tuhan itu hidupnya ayem tentrem. Ikut Tuhan itu gak ada masalah, pokoknya enak dan enak. Ya, cuma dikasih Tuhan dengar baik-baik. Bukan demikian. Kalau ikut Tuhan, damai sejahtera ayem tentrem, oke. Ya, karena damai sejahtera yang dari Tuhan, itu melampaui segala akal, jadi melampaui segala keadaan kita. Ya, mungkin kita ada masalah, tetap saja damai sejahtera Tuhan tetap kita bisa rasakan. Ya, tetapi keadaan orang benar seperti apa sesungguhnya? Dikatakan dalam Mazmur ini, kemalangan orang benar banyak. Kesusahan orang benar itu tetap ada. Tetapi yang penting ini, mau banyak mau sedikit itu bukanlah patokan. Tapi inilah patokannya. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, masalahnya sedikit tapi nggak ada pertolongan Tuhan ya berat. Ya kan? Masalahnya kecil tapi nggak ada pertolongan Tuhan. Itu rasanya luar biasa berat. Tetapi kalau Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan, melepaskan kita dari segala kesusahan kita, dari segala problem yang kita hadapi, mau seberapa banyak, kalau dilepaskan oleh Tuhan maka terlepaslah kita. Maka merdekalah kita, bebaslah hidup kita. Nah, ini yang menjadi patokan kita. Tuhan mau melepaskan kita dari segala kesesakan, dari segala kemalangan, dari segala beban hidup kita. Tuhan mau tolong kita. Nah, karena itu jemaat dikasih Tuhan, ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam pergumulan yang berat, ketika masalahmu bertubi-tubi seperti badai. Ya, kalau badai itu datangnya berbarengan. Ya, beda kalau cuman sekali aja itu bukan badai. Kalau badai itu masalah belum selesai, muncul masalah yang baru belum selesai lagi, tambah lagi ya, seperti hujan campur angin, campur petir gitu ya. Nah, itulah badai kehidupan. Sekalipun banyak seperti badai yang menerpa kehidupan. Tetapi selama Tuhan bersama kita, Tuhan melepaskan kita dari semua itu, maka kita akan terlepas. Kita bisa mengatasi semua. Kita bisa merdeka dari semua badai permasalahan, dari kesusahan, dari kemalangan, dari kesesakan yang menghimpit hidup kita.
Mari jemaat dikasih Tuhan, miliki pengharapan dalam Tuhan. Selalu taruh pengharapanmu dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong hidup kita. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman-Nya menyatakan Tuhan melepaskan dari semuanya itu, maka sesungguhnya Tuhan pasti akan melepaskan kita dari semua kesusahan hidup yang kita hadapi. Bagian kita apa kalau gitu? Ya, berapa waktu yang lalu kita sempat belajar bahwa Allah yang berperang bagi kita. Kita hanya melihat saja. Ya, dalam hal ini Tuhan melepaskan kita dari semua itu. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, percayai Tuhan tentunya. Percayalah akan firman-Nya. Yang kemudian berikutnya apa? Taruh segala bebanmu di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau menolong engkau. Tetapi engkau melepaskan itu. Ya, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jangan dipegang terus. Ya, Tuhan mau menolong hidup kita. Berikutnya apa yang kita lakukan? Dengarkan apa kata Tuhan. Seringkali Tuhan memberikan jalan keluar. Solusi melalui firman-Nya. Engkau harus berbuat apa? Walaupun kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Kok caranya nggak masuk akal? Ya, selama itu adalah Tuhan yang berfirman, taati, lakukan saja. Maka engkau akan mengalami yang namanya dilepaskan dari segala kesesakan, dari segala kemalangan dalam hidupmu. Mari jemaat dikasih Tuhan. Bukan seberapa banyak atau sedikitnya kesusahan, kemalangan orang benar. Tetapi yang menjadi kunci adalah Tuhan melepaskan orang itu dari semua hal itu. Inilah yang menjadi pengharapan kita dalam Tuhan. Tuhan yang melepaskan kita dari segala kesesakan dan pergumulan hidup kita. Ya, mari imani, percayai firman-Nya. Dan mulai dengarkan Tuhan, mulai taruh pengharapan kepada Tuhan. Lepaskan segala bebanmu dan izinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu. Dan selanjutnya, dengarkan Dia dan taati apa yang Tuhan perintahkan. Karena sesungguhnya Tuhan selalu punya cara. Bahkan cara Tuhan beda dengan cara kita. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Nah, kalau kita mentaati Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti caranya Tuhan, maka kita pasti terbebas, terlepas dari segala hal yang menghimpit hidup kita. Dan kita mengalami kemenangan. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang bergumul dengan masalah, jangan putus asa. Mulai sekarang bangkitkan percayamu, munculkan lebih lagi pengharapanmu bahwa Tuhan akan melepaskan engkau dari segala kemalanganmu, dari segala kesesakan, dari segala beban hidupmu. Dia mau menolong engkau. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya akan firman-Mu. Kalau Engkau sudah nyatakan bahwa Engkau akan melepaskan kami dari segala kemalangan, dari segala pergumulan, dari segala beban hidup, kami percaya Tuhan. Bahkan Engkau selalu punya cara yang melebihi dari apa yang bisa kami pikirkan. Kami mau taruh segala beban hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami taruh segala kekhawatiran kami serahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang bertindak, Engkau yang melakukan segala perkara. Kami menaruh pengharapan dalam Engkau. Kami mendengarkan Engkau dan mau mentaati apa yang Engkau perintahkan. Dengan itu kami percaya, kami pasti berkemenangan. Kami pasti terlepas dari segala pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.